سيد علي بن تنبال وشيخنا محمد بن زمين إبراهيم بن سبيل وبن الإمام محمد بن علي بن عباس الملك الحسني وبن أبيه الكرام عن أبي معاوية بن عباس الملك الحسني وللإمام قطب الدعوة والإرشاد عبد الله بن أبي محمد الحداد وللشيخ ومر بن هشام والشر والإسرائيل بن جرير أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرد درجاتهم في الجنة وينفعنا بما أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعني في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نبي سلف صالح بنية القبول وتمام كل سنة ومعمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa qala at-tarhi wa idza khala ar-rajulu thawbahu qala bismillahilladzi la ilaha illahu kama rawahu Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan dari Rasulullah. Apabila seseorang melepas pakaiannya maka hendaklah dia berdoa bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu ketika melepas pakaian. Kemudian pembahasan berikutnya at-tarhibu minat tasyabbuhir rajuli bil mar'ah wal mar'ati bir rajuli fi libasin aw kalamin aw haraka aw nahwi dzalik. Ancaman buat orang yang menyerupai laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki dalam segi pakaian, bicara, gerakan badan atau seumpamanya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatsina minar rijal. Rasulullah melaknat orang yang berlaki-laki berperilaku seperti perempuan. Wal mutarajjilati minan nisa, dan perempuan-perempuan yang memang berperilaku ke pria-priaan. Nah, itu dilaknat oleh Rasulullah. Wa fi riwayatin la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Rasulullah melaknat orang-orang yang menyerupai dari laki-laki perempuan, wal mutasyabbihat perempuan-perempuan yang menyerupai birrijal dengan laki-laki. Ya. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala inna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahana anil hariri wad dibaj. Nabi melarang kita untuk memakai sutra perak, wasyurbi bi aniyatid dzahab wal fiddah, dan meminum dengan tempat yang terbuat dari emas dan perak. Orang bahari peniti gitu emas, orang bahari. Tapi Nabi melarang untuk menggunakan tempat-tempat perabot-perabot yang terbuat dari emas, saking sugihnya. Wa qala hiya lahum fid dunya, kata Nabi itu bagi mereka non muslim di dunia. Wahiyalakum fil akhirah, tapi perhiasan emas, perak yang dipakai buat perabotan rumah tangga, sendok, piring, gelas, itu buat kalian nanti di akhirat. Maka siapa yang memakai pakaian itu, pakai sutra lakian, pakai emas lakian, kalau binian kan wajar, maka dia tidak akan memakai lagi di akhirat dan hukumnya haram kata ulama. At-tarhibu min itlaqin nazar wa min al-khulwati bil ajnabiyyah wa min an-nazari ila al-amradil hasan li ghairi hajatin syar'iyyatin. Ini kecaman buat orang yang melepaskan pandangannya, tidak menjaga pandangan, dan ancaman buat orang yang berduaan padahal bukan mahram, dan ancaman juga buat orang yang melihat kepada amrod. Amrod ini
lakian cuma inya kayak bibinian kayak kanakan nih nah nah umur nang kene ada yang bunga putih mencelunung, ada orang tertarik dengan itu diancam tanpa ada hajat yang dibenarkan. Nah, dalam pembahasan ini aja. Oh iya ya sudah. Oke. Qala Allah Ta'ala kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Katakan buat orang yang beriman laki-laki, mereka yang menahan pandangan, yang menjaga kemaluannya. Laki-laki menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya. Dzalika azkalakum, itu lebih bersih bagi mereka, itu membersihkan, bersih. Innallaha khabir, bahwasanya Allah Ta'ala khabir. Kalimat khabir itu adalah kalimat sangat teliti sekali. Jadi apapun yang dilakukan tanpa penglihatan orang, tempat yang tertutup sekalipun, Allah khabir, maha mengetahui. Bima yasnaun, dengan apa yang mereka lakukan. Dan katakan juga kepada perempuan-perempuan beriman, hendaklah mereka itu menahan pandangan mata mereka juga, menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita hendak periksa kehamilan? Kebetulan dokternya laki-laki, bolehkah memeriksakan kandungan lalu memeriksa alat vital perempuan langsung ke tempat dokter yang laki-laki? Maka selama tidak ada kepentingan mendesak, maka tidak dibenarkan oleh syariat. Kecuali memang di kota itunya harus pergi lagi ke kalau Tenggarong masih parah, artinya ke Bontang dulu, atau harus ke Banjar dulu, hanya tetamu, duit ke dada, bolehlah. Tapi kalau memang di kota itu aja masih ada yang mahramnya, maka tidak dibenarkan dia untuk pergi ke tempat yang laki-laki periksa kandungan. Kalau melahirkan Pak, kalau melahirkan kan darurat, ya darurat di rumah sakit, itu pun harus ada yang ahli dari, misalnya yang ternyata yang ahli laki-laki, tidak masalah, itu syariat membolehkan, memeringankan. Tapi kalau sekedar kontrol, ngecek, kalau masih ada perempuan sama perempuan, maka itu lebih baik dan itu wajib dilakukan. Jadi jangan membawa bini pian atau pian yang berbinian, jangan tulak ke dokter laki-laki kalau memang tidak ada kepentingan mendesak. Ya, kalau sekedar memang kontrol aja di tempat lain masih bisa, tempat lain. Kecuali tempat itu yang menyarankan, ini kami kada sanggup, kami bukan ahlinya. Kalau pian hendak tahu, pian hendak lebih baik, pian datang ke dokter di sana. Ternyata yang dirujukkan laki-laki. Nah, itu untuk menghindari bahaya janin, untuk menghindari yang tidak diinginkan, maka silahkan pergi. Tapi kalau tidak ada kepentingan mendesak, masih bisa di lain, maka di lain, jangan di tempat laki-laki. Kalau mahram tidak apa-apa. Wa qala ta'ala inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, greteknya
itu semua nanti dipertanyakan di akhirat. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian mau menanyakan mereka, istri-istrinya Rasulullah, terhadap sesuatu, mau minta, mau bertanya, maka hendaklah meminta atau bertanya itu di balik tembok aja, di balik hijab, ada tirai, tidak langsung bertemu. Dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julusa fit turuqat, kata Nabi, waspadalah kalian dari duduk-duduk di jalanan. Tuh Nabi memberikan peringatan, jangan duduk-duduk berkumpul-kumpulan di pinggir jalan. Dedekanakan, dengari kanakan, jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Lalu kata sahabat Nabi, Rasulullah malah min majlisina budden, kami udah menjadi kebiasaan, ngalih kami ninggalkan kebiasaan kami ini berkumpulan pinggir jalan, bergitaran gitu nah, bermusik, berkumpul-kumpulan kayak apa? Karena motor kumpul 1, 2, 3 banyak pinggir jalan, bergerumbulan. Nah, di zaman dulu kan ada motor aja, cuma kata zaman sahabat, kami kada bisa ninggalkan itu. Memang kebiasaan kami ngalih kayak apa Rasulullah. Kalau seandainya kami kada bisa juga, memang ada kumpulan kami, ya Rasulullah. Fa idza abaitum illal majlis, kalau kamu memang tidak bisa meninggalkan tempat duduk-duduk seperti itu, fa'tut tariq haqqahu, maka berikanlah jalan itu haknya. Artinya Rasulullah anak muda, Rasulullah menerima, artinya tidak apa-apa dah, tapi berikan haknya jalan. Apa? Mereka katakan, apa haknya jalan ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, ghaddul basar, jaga pandangan mata kan, jangan berlihat yang aneh-aneh. Wa kaful adza, jangan tahan yang menyakiti, jangan sampai menyakiti orang. Biasanya ada kejadian ngumpul rupanya berminuman, melempar, kalinya tersinggung kok dilemparnya. Bahari kan ketujuh orang-orang yang gitu. Wah ini aja kurang sudah. Jadi jaga pandangan, jangan menyakiti. Waraddus salam, jawab salam, perintahkan yang ma'ruf dan cegah yang mungkar. Kalau kalian bisa jaga ini, silahkan sudah. Memang kebiasaan anak-anak muda susah ya, yang penting mereka jangan dihakimi. Anak muda tidak suka dihakimi, disalah-salahkan. Mereka mau diarahkan. Kalau disalahkan tidak mau. Nabi melarang, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa min dzi mahramin, tidak boleh kalian perempuan, laki-laki berduaan dengan perempuan sunyi-sunyian, kecuali memang ada mahramnya di situ yang melihat, yang menjaga. Kalaunya anak muda nang pacaran di depan rumah berduduk, depan rumahnya pacaran, abahnya kada melarang, mamanya kada melarang, julaknya kada melarang, acilnya kada melarang, tetangganya kada melarang, kawannya yang melihat kada melarang, maka semuanya menanggung dosa tersebut. Nah itu bahayanya. Maka ini yang membuat kenapa kita kena juga? Iya kita kena juga karena kita berdiam. Kena. Artinya kita kada bertanggung jawab dengan saudara kita sama Islam. Nah itu yang kita kena. Jadi ditegur.
Karena apabila bencana itu turun misalnya menjadi bala, maka yang ditimpa bukan hanya orang yang salah tapi semuanya kena. Kenapa Jar? Di daerah itu terjadi gempa bumi, tsunami, buminya tergeser. Oh ternyata memang di kampung itu banyak sekali besaung ayam, banyak sekali perjudian, obat-obatan, banyak Texas rupanya. Maka Allah kirimkan bala. Ketika Allah kirimkan bala, ustadznya gin kena juga balanya, kiainya gin, habibnya gin matian juga kalau memang ada di situ. Kenapa? Karena memang bala itu ketika turun, kada orang yang melaku aja yang kena tapi menyeluruh. Nah makanya kita mesti mencegah orang lain. Maulah kayak tsunami, nang berbuat cuma 1-2 orang aja itu jadi hantamnya, ada mau semuanya mesti kena. Kayak Israel, Hamas, karena mungkin Hamas saja yang kena, hakikat sipil kena juga. Artinya bala itu kalau turun kolektifnya. Makanya di antara ceramahnya Kiai Zaidun MZ, kenapa marah? Yang mabuk gue bilang, iya yang mabuk elu, tapi kalau Allah turunkan azab kita semua yang kena. Jadi qala Allah Ta'ala wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kenapa digandeng nama Ghafur Rahim? Minta ampun kepada Allah. Innallaha kana ghafura, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Harusnya ketika titik di situ pas sudah, tapi kada cukup di situ Allah Taala katakan rahimah. Artinya orang yang meminta ampun bukan hanya kesalahannya diampuni, tapi inya disayang oleh Allah Taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah akan mengazab mereka wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Itu rahmatnya Nabi. Orang yang memusuhi Nabi, orang yang kada beriman Allah Ta'ala, orang yang syirik, ketika melakukan sesuatu yang tidak baik, kada Allah azab terang-terangan, karena di tengah-tengah mereka ada Rasulullah. Dan tidaklah Allah mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun. Itulah tempat-tempat majelis yang orang-orang soleh bangun tengah malam, itu rupanya yang menahan bala itu turun. Bahasa sederhananya nang gitu. Bukan sidin bang yang hebat, cuma istighfarnya yang hebat. Nah, ada orang menyambat paku bumi, penyandang bala. Kenapa? Karena mereka minta ampun di waktu sahur, mereka bangun. Ya, mereka yang mengenalkan Nabi Muhammad, mereka yang mengajarkan syariat Nabi Muhammad, sehingga tempat itu menjadi aman, tentram. Ya, kita syukur mana di Lok Bahu ini memang dikenal banyak pengajiannya. Ya, makanya jarang terjadi yang aneh-aneh di goda kita nih. Bukan orangnya hebat, tapi perilakunya yang mengandung rahmat. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha
Wahai orang-orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Ya. Dan Nabi katakan, wallahi, aku, kata Nabi, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada tiap hari lebih banyak dari 70 kali. Ya. Lebih banyak dari 70. Lebih 70 kali Nabi beristighfar, Nabi minta ampun. Padahal Nabi kada berdosa. Seandainya berdosa pun Allah sudah ampuni terdahulu. Lalu bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Dalam satu riwayat, istighfar itu, di antara fadilah beristighfar itu menjadi jalan keluar dari kesusahan. Wa min kulli karbin faraja wa min kulli dhikin makhraja. Orang yang hidupnya susah, kepepet, ada masalah, istighfar itu pembukanya. Orang yang sedih, maka penggembiranya adalah istighfar. Makanya ketika ditanya ulama kita, apa amalan terbaik di akhir zaman? Sholawat dan istighfar. Itu yang kita bahas beberapa minggu yang lalu di kitab yang sebutiknya itu. Istighfar itu bagaikan mandi, sholawat itu bagaikan minyak wanginya. Kalau inya kada mandi, biar parfumnya banyak, ya kurang juga. Inya pakai parfum aja tapi kada mandi, ya sama aja. Inya mandi cuma kada pakai parfum, ada yang kurang. Kedua itu nanti gandeng. Ini ada kisah. Istighfar itu kan membuat sesuatu yang sempit menjadi lapang, membuat orang yang sedih menjadi gembira, ada jalan keluarnya. Lalu satu hari Imam Ahmad bin Hambal itu pernah tergelitik hatinya, pengen jalan, pengen ziarah, pengen rehlah. Mungkin mencari ilmu kah, menambah mencari hadis kah, pokoknya sidin tuh hendak berziarah kah, pokoknya entah, kemana tujuan, pokoknya kada pasti jelas. Cuma tujuannya jelas, cuma wadahnya kada jelas. Jadi kita tuh, aku hendak berziarah kemana, dah tahu, pokoknya ke Banjar aja dulu misalnya. Hendak kemana? Hendak mencari ilmu di mana? Di Jawa. Jawa di mana? Dah tahu, pokoknya ke Jawa aja dulu. Nah gitu nah. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal ini jalan-jalan ke kemalaman. Lalu akhirnya sidin itu melihat ada masjid habis biisa, numpang guring aja di situ. Rupanya malam itu marbot kaum patroli. Bapak ikan guring di sini, kemalaman, dah boleh guring di masjid. Diusir sidin tuh. Akhirnya guring di pelataran. Dapat lagi lawan kaum tadi. Kada boleh jadi pelataran. Didorong-dorong, ditunjuk-tunjuk sampai akhirnya keluar. Kalau kita tuh pada, kamu tahu lah aku siapa, wah kan gitu kan. Seandainya Imam Ahmad itu mengadakan begitu, tahu? Aku Ahmad bin Hambal. Kada cium tangan depan, langsung minta maaf. Ada ulama besar, orang ngarannya tahu, cuma mukanya kada tahu, karena belum ada IG, belum ada Facebook, belum ada nang sosial media. Jadi nang kayak orang bahari juga tuh, suara di radio, wah terkenal, mukanya udah tahu, artis radio gitu. Itu juga sidin. Cuma kadang mau pada aku Ahmad bin Hambal. Akhirnya diusir-usir tadi, ada orang melihat. Orang itu memang diisi toko di pinggir masjid, karena biasanya orang Arab itu memang diisi toko di samping masjid.
pasar di samping masjid. Jadi kalau ada masjid Ganal dipakai Jumatan, mesti di Parak itu ada masjid. Itu dari tradisi dari Bahari itu sampai Wahidi. Anu pak jadi anu guring di tokoku aja malam ini. Itu ada wadah halus tapi biar kemalaman diusir-usir masjid kada boleh juga ke wadah ulun aja toko sih. Nah, masuk ke sidin situ. Dilihati oleh Ahmad bin Hanbal, rupanya orang itu tukang roti. Jadi bermalamlah sidin di wadah penjualan toko roti itu. Dilihati oleh Imam Ahmad bin Hanbal, orang itu canggih, amalnya mana hebat, amunnya ma'adon, amunnya apa, setiap gerakan-gerakannya ini istighfar. Nah, itu mecahkan hintalo istighfar, menuang tepung istighfar, menuang banyunya istighfar, istighfar aja. Jadi babaya tuntung takuni lawas kan sudah mengamalkan. Jadi orang itu lawas sudah mengamalkan. Pokoknya begawian nih sama ibu-ibu wah ini, nah begawian dapur, nah pakai sahan macam-macam kan tuh, nah dari A sampai Z tupang, nah kisah orang tuh dibuka berata. Kalau orang Bahari, nah manuhin talu istighfar, istighfar aja. Lawas sudah nengke itu, lawas sudah, lama sudah. Lalu kan karena ada hadis tadi, lalu jadi apa hasilnya? Amalnya apa hasilnya? Jar orang itu alhamdulillah mengamalkan istighfar ini hajat kabul berataan. Banyak minta kau karena pokoknya banyak hajat itu dikabulkan Allah Ta'ala. Ada lagi lah, ada bang satu lagi yang belum dikabulkan. Apa ya di sini? Aku tuh hendak benar bertemu lawan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, orang itu di sini. Astagfirullahaladzim. Gara-gara ikamnya aku diusir di masjid supaya bertamu lawan ikam aku, nah Ahmad bin Hanbal di sini. Kabul hajatnya rupanya istighfar itu. Makanya di antara wirid-wirid ulama hizib menghizib pasti ada istighfar rata-rata, ada istighfarnya. Ratibul Haddad, Ratibul Atos, hizib apalagi hizib Imam Nawawi, ada berataan istighfar itu. Istighfar apa yang hebat? Seberataan Jadi amun pian bertakut istighfar apa yang hebat? Istighfar yang dibaca. Amun yang paling ada dibaca biar ditempel kena hebat ya. Jadi istighfar apa yang hebat? Yang dibaca. Di antaranya Sayyidul Istighfar. Bagus malah diamalkan. Dan cari aja di Google Sayyidul Istighfar, carinya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Nabi seorang yang madahkan Sayyidul Istighfar. Pengharapnya istighfar itu, penghebatnya istighfar itu, sayyidnya, pimpinannya itu Sayyidul Istighfar. Walladzi nafsi biyadihi, Nabi, demi Allah zat yang diriku berada dalam genggaman kekuasaannya, laulam tudnibu la dhahaballahu ta'ala bikum wala ja'a biqaumin yudnibun fayastaghfiruna Allah Ta'ala fayaghfiru lahum. Kalau kalian tidak ada dosa atau tidak melakukan dosa, maka Allah akan hilangkan generasi kalian itu, dan nanti akan ada orang yang melakukan dosa. Artinya memang ini roja, ini berharap manusia itu pasti berdosa. Kadang ada manusia itu yang tidak berdosa kecuali para ambiya maksum. Jadi
Jadi di antara keyakinan akidah Ahlus Sunnah, semua bisa melakukan dosa kecuali para nabi. Jadi semua nabi itu kada berdosa. Tapi Nabi Adam makan buah khuldi, kada berdosa. Walaupun sedang makan buah khuldi, sidin kada berdosa, kada bermaksiat. Tapi Nabi Musa pernah menghantam orang sampai mati, tetap sidin kada berdosa. Ya, tapi bukan berarti boleh aja menghantam orang, nggak ada. Itu lain babnya. Nah, artinya setiap kita pasti berdosa. Jadi seandainya tidak ada yang berdosa, maka akan datang generasi sesudah kalian yang mereka melakukan dosa, lalu mereka minta ampun, maka Allah mengampuni mereka. Jadi artinya jangan takutan dosa itu kada diampuni, jangan takutan. Karena seandainya kada berdosa pun akan ada lagi generasi yang berdosa. Pasti Allah yang ciptakan, Allah yang datangkan. Jadi jangan takutan dosa itu kada diampuni, tapi yang ditakutkan itu kada ada lagi keinginan untuk beristighfar. Nah, itu yang, karena Allah Ta'ala Maha Pengampun, Allah Ta'ala Maha Pemaaf. Ini kita bahas bab roja. Allah Maha Pengasih. Jadi bukan dosa yang kita khawatirkan tidak diampuni, tapi yang kita khawatirkan itu apabila hati tidak lagi terbuka ingin bertaubat, hati tidak lagi terbuka pengen beristighfar. Banyak dosa tapi kada ada rasa merasa bersalah aja kada ada, apalagi hendak bertaubat. Nang bujur-bujur bangun tengah malam salat taubat, atau nang salat taubat 2 rakaat malam sebelum tidur ka, atau beristighfar ka pagi sore kada ada dua. Nah, ini yang bahaya. Dosanya semakin banyak, penghapusnya kada ada. Tapi kalau kita ada penghapusnya, maka dosa itu akan hilang selama kita bisa mengikut penghapus saja. Ya, tapi kan berat memang istighfar itu. Memang kalau kita pikir-pikir ringan aja, Bang, tapi pada faktanya banyak orang nang sehari berapa kan beristighfar. Jangankan beristighfar, ya aku sembahyang aja belang kambingan nih. Ayo. Jadi justru takon amalan ke berapa ratus istighfar dosa dulu. Takon gitu. Ikam sembahyang lah ada. Orang nang kada sembahyang aja merasa aman-aman aja, coba kayak apa? Jadi istighfar itu kalau kita pikir-pikir ringan, tapi pada faktanya berat. Nah, jadi istighfar itu yang menghapuskan dosa, perantaranya Allah Ta'ala yang mengampuni. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi afrah bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu bi ardi falatin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik, kata Rasulullah, lallahi, sungguh Allah, jadi bukan lillah tapi lallah, lamut taukid bukan lamul qasam. Demi sungguh Allah bergembira sekali. Jadi dengan penekanan, Allah sangat bergembira dengan taubat hambanya, lebih gembira ketimbang salah seorang kalian kehilangan kendaraannya, kehilangan untanya atau kendaraannya, atau lebih gembira lagi ketimbang kalian itu jatuh dari kendaraan dan kalian kehilangan kendaraan tersebut, menyesatkan kalian di tempat hutan. Kalau kau bulik, kenapa? Kendaraan hilang. Yang bahaya kan kendaraannya hidup. Kalau kita gugur dari kendaraannya gugur juga.
Orang Bahadi ketika inya gugur dari kendaraan, kudanya buka, kudanya lari, untanya hilang, bekal-bekalnya di situ lagi. Apa kabar? Nah di saat seperti itu tiba-tiba datang anunya. Ketika inya, ini hadis yang lain, ketika inya guring-guring berebah, datang seorang. Kayak apa senangnya. Nah awalnya pasrah sudah mati kadang tengah hutan gurun. Nah kesana mungkin 2 hari, nah kesana 2 hari, kesana seminggu. Tiba-tiba datang, wah senang sekali. Maka Allah jauh lebih senang ketimbang senangnya orang tersebut kalau ada hambanya yang mau datang kembali. Masa lalu biarlah masa lalu gitu. Yang penting kita masih punya masa depan. Ini pian orang-orang di penjara aman. Tes nama udah meledak. Wa anil Bara ibn Azib radhiyallahu an qala, kata sahabat Nabi bernama Al-Bara bin Azib, beliau mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan kami, menyuruh kami apa ya, bi'iyadatil marid, menjenguk orang sakit. Perintah Nabi. Apalagi kawan kita, apalagi keluarga kita, apalagi kerabat terdekat, menjenguk orang sakit. Yang kedua, watiba'il janaiz, mengiringi jenazah ke masjid, bayangkan, antarakan ke kubur. Wa tasmitil atis, dan menyambut orang yang bersin. Itu kada tradisi, kada mentradisi gitu, sayangnya. Alhamdulillah, ini kada bersin. Wah, macam-macam. Ada aspirin ini hari. Orang alhamdulillah. Kalau nya kekanakan, Bang, yang bersin kayak apa? Karena kayak halus nang umur setengah tahun, umur setahun. Mananya mau pandir aja belum bisa. Maka kuitannya yang mendoakan barakallahu fik. Jadi ya ini mungkin dengan bahasanya seorang ini bertahmid dah tuh. Maka kita orang tuanya ketika mendengar anak bersin, doanya apa? Barakallahu fika, fiki, barakallahu fik, panjang, barakallahu fik. Ketika mendengar kekanakan itu bersin, mudahan Allah berkahi kamu. Nah, itu doanya. Ketika orang alhamdulillah, yarhamukallah. Karena yang bersin jawab lagi, yahdikumullahu wa yuslih balakum. Ini belum menjadi tradisi, padahal hadis ini muttafaqun alaih.
disepakati sahihnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi banyak orang kada ta'amalakan. Padahal ini dengan riwayat yang lain Nabi juga menyambat. Jadi yang pertama menjenguk orang sakit, yang kedua mengiringi jenazah, yang ketiga menyahut orang bersin, yang keempat wa ibraril muqsim, melaksanakan sumpah. Atau jika kita bernazar, nazar itu wajib dipenuhi, kecuali kalau dia bernazar yang tidak baik. Kalau dia bernazar yang haram, wajib dibatalkan. Kalau dia pikir lagi tidak baik, cuma tidak haram, dianjurkan, disunnahkan untuk dibatalkan. Aku apabila tanahku ditukari tambang batu bara, aku meluncat dari atas atap rumah. Bisa. Aku amun aku sigar dari penyakitku sembuh, aku nyobarang Sungai Mahakam Pelampung. Jadi gen aja ya. Maka sumpah seperti itu, nazar seperti itu tidak wajib, bahkan wajib dibatalkan karena mudorot. Dari mana kita tahu? Dari perilakunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq pernah bersumpah, aku pokoknya kada mau makan kalau lagi marah. Rupanya Sidin pikir-pikir kurang baik. Coba pian, parut lapar, sarik, buat tambah marah, tambah sarik lagi. Tapi kalau sudah parut lapar, kanyang, kurang. Jadi ketika Abu Bakar Siddiq bersumpah, aku kada mau makan pokoknya kalau marah. Saya pikir-pikir lagi, akhirnya makan Sidin. Lagi marah, makan. Nabi tahu, tapi Nabi kada melarang. Artinya perilaku ini mendapat legalitas dari Rasulullah. Wa nasril madlum, dan menolong orang yang dizolimi. Pas juga pembahasan tentang Palestina. Ini pas bahasannya. Kita ini ketulak kada mungkin juga. Kayak apa tulak ke sana? Apa juga dicari di sana? Kalau pian yang ditambahi jadi korban, maka sebisanya apa yang bisa kita lakukan. Dan keluar fatwa MUI kemarin atau tadi malam, haram untuk membeli produk-produk yang menyokong mereka. Ya, itu beredar luas di sosial media, di WhatsApp-ian, di Facebook mungkin ada. Kalau pian kada bisi WhatsApp, kalau pian kada bisi WA, WhatsApp, Facebook, pian betakun aja lawan nang anak, nah, betakun lawan kemanakan pasti tahu ya. Kalau naik itu di warung-warung terus ditukari lah, jangan, karena telanjur tertukar Sidin. Yang sudah disetok itu udah, kalau itu dibuang mubazir. Kalau kita kada nukari, kasihan tukang warung yang sudah menyetok barang itu buruk ya. Maksudnya jangan mengambil lagi untuk mendatangkan yang baru. Nah, terutama yang tukang-tukang warung, warungan. Banyak kalau produk-produk yang memang mendukung mereka, bahkan memang dari mereka, kayak Starbucks gitu, apalagi kayak McD gitu. Macam-macam makan makanan juga banyak, kopi-kopian banyak. Wajib itu, karena banyak ulama yang memfatwakan itu. Sebelum MUI ini memfatwakan, udah ulama yang individu-individu banyak, kayak Dr. Abdullah Baharun, rektor Al-Agam Hadramaut dah mengatakan itu. Dan Dr. Said Ramadan Buti almarhum udah menyatakan itu. Syekh Yusri Jaber Mesir udah madahkan itu. Kalau kita kada punya kemampuan secara langsung, maka kalau memang boikot itu adalah cara untuk membantu itu supaya tidak lagi atau bikin mereka kewalahan, membuat dampak, maka wajib hukumnya.
Kalau kepepet bang, itu lain cerita. Apalagi yang Nabi perintahkan, wa ijabatud da'i, mengabulkan, mengajab, mengkonfirmasi, mendatangi undangan. Nabi perintahkan. Apa dalam rawi? Idza da'amul miskinu ijabatan muajjalah. Nabi itu apabila dipanggil oleh orang miskin diundang, oh Nabi laju. Nabi itu kada pilih kasih yang sugih kah, yang miskin kah. Bahkan apabila yang miskin yang mengundang, Nabi laju. Jadi lebih penekanan. Karena terkadang memang antara orang nang bujur-bujur berduit banyak dengan orang nang memang kada berduit, sering memang kita dapatkan sambutan hangat itu justru lebih daripada orang nang berduit. Biasa jawab-jawabian, nah, kalau kami kan misalnya kan biasa tuh berceramah, kalau tolak ke perkampungan itu sambutannya jauh lebih meriah daripada orang kota-kota yang sugi-sugi ngundang. Kadang kita dibawakan macam-macam buah masukannya, karena apalagi kayak pohon hintalu, sepohon-pohonnya tuh diangkatkannya, ya. lebih dia lebih. Dan Nabi memang mengajarkan begitu, ijabat da'i, tulaki orang nang mengundang, terutama resepsi pernikahan kalau tidak ada halangan. Apa halangan tersebut? Kalau tempat itu ada kemungkaran, maka tidak wajib kita datang. Apa kemungkaran? Oh ternyata bedangdut, tapi kalau sekedar nyanyi tidak apa-apa, itu rukhsah di saat ada acara. Apalagi lagu Roma, itu kan misalnya lagu-lagu dakwah, istrinya baik. Tapi apabila yang menyanyi itu buka pakaian, menjoget-joget, mengundang-undang suara, mengundang-undang syahwat, maka hukumnya tidak lagi wajib. Bahkan ulama yang keras mengatakan apabila bercampur tanpa ada aturan yang diatur laki binian buat teparau, maka tidak wajib didatangi. Itu ulama nama sebagian agak keras begitu. Kalau ulama yang keras lagi, apalagi bukan kawan-kawan kita sebelah, kalau ada musik udah mau deh ya. Tapi kalau ulama-ulama kita sebagian yang memang toleransi, selama musiknya itu tidak mengandung yang jelek, kalau lagunya aku hamil duluan sudah 3 bulan, itu kada baik lagunya, atau lagu-lagu macam-macam. Nah jadi bukan musiknya, bukan penyanyinya, tapi apa isi dari lagunya. Bukan penyanyi, tapi bagaimana etika penyanyinya. Itu yang perlu kita soroti ya. Rabbana ini bahas sedikit haram kalau nyanyinya kada baik, walaupun ini pakai gendang ya, tapi menyambati lagu-lagu yang kada baik misalnya, maka jadi bergitar apakah sebagai ulama mengatakan boleh, walaupun tuh kalau fikih berdebat. Tapi yang jelas diantaranya kalau di situ ada yang buka-buka aurat atau joget-joget, maka sama sekali tidak wajib lagi datangi. Makanya pian jangan heran terkadang seorang tuan guru yang memang dipandang, yang ganal-ganal, karena kami tahu dari perguruan kami, kadang dijadikan dalih. Tuh bang sini tulak aja. Kita bang bahari bawa joget-joget datang aja, memang ada apa-apa ya. Jadi dijadikan dalih. Yang ketujuh, wa ifsya'is salam, menebarkan salam. Assalamualaikum, itu jarang. Jangankan kita bertamu lawan kawan di jalan, masuk rumah aja tuh nah. Jadi ini beberapa perintah Nabi yang memang kita jarang lakukan. Pertama, menjenguk orang
Jadi orang sakit itu amalan ganal itu, mengingatkan kita kepada kematian, mengolah kita syukur nikmat, membuat perasaan kita halus, menghibur orang yang sakit, menggembirakan orang yang sakit, banyak itu. Yang jelas ittiba lawan Nabi, mengamalkan sunnahnya Nabi, mengantarkan orang jenazah, bagi menyahut orang bersin, tambahnya jarang lagi nih. Bisa kecuali yang kita mengepaham kekawanan, kita bersin, ada tuh yang menyahut. Coba kalau di luar, apalagi di pasar-pasar, Pak. Melaksanakan sumpah apa? Musim pemilu, nah. Ibrahil Muksim. Terrealisasinya orang yang bersumpah, melakukan sumpahnya. Pokoknya Pak, kalau kami menang ini kami ulah jalan yang baik. Sampai 2 periode kada lagi dah, dan dibuat tuh. Ini kami bantu karena ini ya. Sampai sedikit kada lagi bantuannya. Nah, banyak janji. Menyebarkan salam. Ini amalan sugih. Apa diantaranya? Mengucap salam. Ada dalam kitab tafsir Durul Mansur. Imam Suyuti mengutip satu riwayat. Riwayat itu berbunyi, ada orang yang hidupnya susah, lalu mengadu dengan Nabi. Ulun ini hidup ngalih banar, ulun ini gawian tapi ada, ini hidup ngalih. Ya Nabi, maukah amalan? Kalau yang kau berikan, Nabi, insya Allah cukup. Allah kan kayakan. Iya mau Rasulullah. Ya Nabi, ucapkan salam setiap masuk dalam rumah. Lalu bersalamlah kepadaku. Itu kata Nabi, bersalam dalam rumah tuh orangnya adakah kadadakah. Seorang juga yang membuka pintunya, nguncinya, tak tetap bersalam. Jadi Nabi, adakah kadadakah orangnya tetap ucapkan salam. Lalu bersalam kepadaku. Kayak apa bersalam kepada Nabi? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Lalu baca qul huwallah sekali. Itu amalan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya. Baru assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diamalkan lawan sahabat itu. Sekalinya bukan hanya ini yang sugih, satu gang banyak yang sugih. Nah, pian jangan heran kenapa setiap orang tuh nak alim-alim, tetangganya banyak sugih-sugih. Nang kayak abah guru di Higa tuh nah. Kayak wadah Habib Umar, nah higa-higa. Kenapa? Karena kita mengamalkan amalan-amalan sugi-sugi itu, walaupun kita mungkin kada berharap yang kesugihannya, tapi memang hobi, memang kecintaan lawan Nabi mengamalkan, maka dampaknya sampai kepada. Makanya berkali-kali memang kita pernah katakan, kalau memang duit itu banyak aja, duit itu banyak, lain duit diada-adakan, ini duitnya banyak. Ada tanah di samping tuan guru ganal, maka tukari tanah itu. Sekalipun harganya lebih daripada harga normal, tukari. Kenapa? Nyaman, berkahnya. Kita guring-guring aja sini minta ampun. Ya Allah, ampuni ulun, ampuni tetangga ulun. Kita guringan aja. Coba kalau pian di orang nang gedaguman, jangankan ini mintakan ampun ke kita nguring gini kali. Itu amalan sugih itu. Ya. Kalau kada sugih-sugih juga aja. Kayak apa? Cukup kada sugih hati, sugih ilmu itu lebih daripada sugih harta. Ya, jadi itu kami dapat juga penjelasan itu dari Habib Umar dalam satu video. Ya. Madahkan gitu juga. Jadi masuk rumah ucapkan salam, minimal salam lah dulu, dibiasakan. Jadi jangan sampai kita ini tiap minggu turunan mendengari hadis,
mendengari hadis. Cuma kalau udah mengamalkan, biasanya itu bukan karena ingat aja, cuma kadang kada biasa, kada biasa gitu nah. Asa apakah aja gitu nah. Apalagi bertemu dengan kawan, asa apa kamu ucapkan salamnya bertemu ya. Jadi asa apa, asa lucu dalam asa ya, waliyauzubillah gitu. Hati-hati. Salam masuk rumah tuh salam, masuk rumah salam, sebarkan salam jarang Nabi. Mungkin ini aja dulu lah, karena kita bahas minggu depan lagi. Ini satu kitab aja malam hari ini. Ini suara anda kayak lagi bertambah. Baterainya tak habis dah. Ini kekanakan ini kenapa ada bahabsi? Karena memang ini latihan terus. Jadi sesekali ditampilkan, melatihinya langsung tampil. Ya. Karena mungkin minggu depan mungkin ada, cuma belaka sekena habis maghrib punya mulai dah. Jadi pian misalnya ke ada bapak juga datang lambat. Tapi kalau pian hendak menghadiri lebih bagus lagi. Ya. Ini habis maghrib mulai kanakan, mulai. Jadi bubuhannya tuntung, kita lagi mulai. Ini bubuhannya aja. Tapi kalau pian hendak hadir, silahkan. Ya. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim